010039 perwakilan dari kelompok 11 yang mana anggotanya yang pertama yaitu Vela Fitria dengan NIM 1916 010029 dan Linda Dwi Rahayu dengan NIM 1916 010035 dan saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembuatan iklan produk. Yang pertama yaitu pengertian iklan. Iklan adalah bagian dari bauran promosi atau promotioning, dan bauran promosi adalah bagian dari bauran pemasaran atau marketing. Secara sederhana, iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Sedangkan periklanan atau advertising adalah segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi non-pribadi dalam bentuk gagasan, barang, atau jasa. Nah, selanjutnya yaitu fungsi periklanan. Yang pertama ada informing, yang kedua ada persuading, yang ketiga ada reminding, yang keempat ada adding value, yang kelima yaitu bantuan untuk upaya lain perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis iklan. Yang pertama ada periklanan institusi atau institutional advertising, yaitu didesain untuk meningkatkan citra sebuah perusahaan daripada mempromosikan suatu produk tertentu. Yang kedua yaitu periklanan produk, digunakan untuk mempromosikan manfaat suatu produk maupun jasa tertentu. Selain dua jenis dari iklan tersebut, masih ada beberapa jenis iklan yang sering dijumpai khalayak umum. Antara lain yang pertama yaitu iklan retail atau lokal iklan, yang mana digunakan oleh pedagang untuk menjual produk secara langsung kepada konsumen. Periklanan retail disebut juga dengan periklanan lokal, karena pasar sasarannya adalah konsumen setempat. Periklanan lokal berbeda dengan periklanan merek yang bersifat nasional. Selanjutnya yaitu iklan antar perusahaan, yaitu periklanan yang ditunjukkan kepada pelaksana dalam operasi perusahaan yang membeli untuk keperluan perusahaan. Sedangkan menurut Naani Nuraini, Esos, bila dilihat dari segi tujuannya, iklan itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, commercial advertising, yaitu iklan komersial, adalah iklan yang bertujuan untuk mendukung kampanye pemasaran suatu produk atau jasa. Yang kedua, corporate advertising, yaitu iklan yang bertujuan untuk membangun citra suatu perusahaan yang pada akhirnya diharapkan juga untuk membangun citra positif produk-produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada public service advertising, yaitu iklan layanan masyarakat yang merupakan bagian dari kampanye sosial marketing yang bertujuan menjual gagasan atau ide untuk kepentingan atau pelayanan masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada teknik atau cara pembuatan iklan. Yang pertama yaitu ada cara membuat iklan. Cara-caranya, yang pertama kita harus memahami target dari iklan kita. Kita harus mengidentifikasi target kita. Bisnis atau produk kita mungkin menarik perhatian banyak konsumen, tetapi untuk kepentingan pembuatan iklan, kita disarankan untuk membidik segmen konsumen yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu deskripsikan target konsumen kita. Semakin terperinci deskripsi yang kita buat, maka iklan kita akan semakin spesifik dan kemungkinan semakin spesifik. Selanjutnya yaitu deskripsikan hubungan konsumen dengan produk kita. Setelah kita mendeskripsikan gaya hidup dan informasi demografis target konsumen, pertimbangkan interaksi konsumen dengan produk kita. Selanjutnya yaitu kenali kompetitor kita. Apakah ada produk lain yang memiliki fungsi yang sama dengan produk kita? Kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana iklan kita dapat mengalahkan atau melengkapi iklan kompetitor kita dan kira-kira bagaimana reaksi mereka terhadap iklan kita. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu deskripsikan pasar kita. Pertimbangkan posisi produk kita, apakah produk kita itu sedang ngetren atau digemari saat ini. Jika demikian, tanyakan kepada diri sendiri, apa dan bagaimanakah kita bisa membuat produk kita berbeda dengan produk lain yang sudah ada di pasar. Nah, selanjutnya yaitu kita dapat mengembangkan strategi. Berdasarkan informasi yang telah kita miliki tentang target iklan kita dan bagaimana mereka menilai produk kita, sekarang kita harus memikirkan strategi iklan. Nah, strategi yang harus kita pertimbangkan itu ada 3 hal yang dikenal dengan 3C, yaitu company, customer, dan competition. Selanjutnya yaitu menulis iklan. Nah, caranya yang pertama yaitu
harus menciptakan tagline yang menarik perhatian. Selanjutnya yaitu membuat iklan yang mudah diingat. Selanjutnya, gunakan teknik yang persuasif. Kita harus ingat bahwa persuasif tidak sama dengan meyakinkan. Intinya adalah bagaimana membuat konsumen merasa produk kita lebih baik daripada produk lain. Nah, selanjutnya yaitu kenali konsumen kita. Selanjutnya yaitu cari cara untuk menghubungkan keinginan konsumen dengan iklan Anda. Dan yang keenam yaitu pastikan seluruh informasi itu relevan tercantum. Yang ketujuh yaitu kita harus putuskan waktu dan tempat iklan. Nah, selanjutnya yaitu merancang iklan. Caranya yang pertama, kita harus pilih gambar yang mudah diingat. Yang kedua, perhatikan kita harus memperlihatkan perbedaan dengan pesaing utama kita. Yang ketiga yaitu kita bisa membuat desain logo bisnis, yaitu sebuah gambar yang menceritakan 1000 kata. Dan jika sebuah logo efektif digunakan, kata-kata itu tidak kita perlukan lagi. Yang keempat yaitu kita bisa mencari perangkat lunak atau teknik untuk membuat iklan kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.